gimana? Apakah kita pakai madhab kita atau pakai madhab dia? Nah, itu jawabannya ada. Insya Allah pada saat ini ada. Kalau seandainya masih bisa untuk kunut, sempat waktunya, kita kunut tetap. Kalau nggak bisa, nggak keburu, udah nggak apa, tinggalkan kunut. Dalam kedua hal itu, baik pun kita baca sendiri atau kita nggak baca, disunnahkan tetap sujud sahwi kita. Iya, kita disunnahkan sujud sahwi. Karena imamnya nggak bacaku, walaupun dalam i'tiqadnya emang nggak sunnah kunut. Salawat Nabi Muhammad. Nah, begitu. Contohnya di Mekah. Tapi begini, kita sujud sahwi deh, imamnya nggak baca kunut. Tapi kalau seandainya sujud sahwi kita menjadikan fitnah atau membuat orang bingung, kenapa nih? Oh deh, nggak usah. Ini pernah terjadi oleh Imam Syafi'i sendiri. Ketika Imam Syafi'i berziarah ke maqam Imam Abu Hanifah, ya kan ya. Beliau dikedepankan jadi imam salat subuh. Nggak baca kunut. Imam Syafi'i. Habis salat ditanya sama murid-muridnya, "Imam, berubah ijtihadmu? Nggak sunnah kunut jadinya?" "Enggak kok, ijtihadku tetap sunnah kunut." "Loh, kenapa nggak baca tadi?" Menghormati mazhabnya Imam Abu Hanifah. Padahal sudah meninggal itu yang Abu Hanifah, menghormati madhabnya, karena yang di sekitarnya bermadhab Abu Hanifah semua. Al-Fakir ingat dulu waktu Habib Umar ke Sudan, Ustaz. Waktu Habib Umar pergi ke Sudan, beliau mengutus seorang muridnya dulu, Syekh Faiz namanya, gitu. Duluan tuh, sehari sebelum beliau datang. Syekh Faiz nih, Masya Allah, seorang guru kita juga di sana, Syekh Faiz Bajarot namanya. Dikedepankan jadi imam. Kayak biasa. Ruku, i'tidal, baca kunut Allahumma hdina fiman hadait. Lupa dia. Ini tempatnya tempat Malikiyah kebanyakan. Dia sih khair-khair aja. Lupa. Walaupun nggak ada yang jawab amin. Biasalah. Hari kedua datang Habib Umar. Disambut di sono. Sama hari kedua dikedepankan Habib Umar jadi imam. Habib Umar nggak baca kunut, ikhwan. Nggak baca kunut. Baru ingat Syekh Faiz tuh, ya Allah bener, aneh kemarin salah berarti. Walaupun aneh Syafi'i, dikedepankan bisa-bisa aja baca kunut, tapi ingat cerita Imam Syafi'i sama waktu beliau menziarahi maqam Abu Hanifah. Kadang-kadang kita perhatikan madhab sekitar itu, kadang-kadang penting, ikhwan. Soal Nabi. Antum bayangkan Imam Syafi'i itu, atau yang tadi ceritanya Habib Umar, bisa-bisa aja kita untuk kunut dan nggak salah kok. Di madhab mereka juga kita nggak melakukan perihal yang membatalkan sholat. Tapi demi kalau bahasa kita, demi keharmonisan dan demi tidak pecah kalimat, tidak satu hati, satu kata, satu hati dan satu gerakan, kadang-kadang kita menggugurkan yang sunnah, ikhwan. Demi itu lebih diprioritaskan daripada sunnah kadang-kadang. Soal Nabi Muhammad. Hadza ajib. Makanya subhanallah, beberapa hari yang lalu kita juga bahas sama Habib. Subhanallah, kadangkala demi mengayomi, tapi ini nggak sembarangan, jangan dibuka frontal gitu bobitnya. Demi mengayomi seseorang, kadangkala kita menggugurkan salah satu daripada mabda kita. Apa mabda tuh? Prinsip. Jadi ada prinsip yang bisa dinego, ada prinsip yang nggak bisa dinego sama sekali. Ada orang yang terlalu fanatik, kecil prinsipnya apapun bisa clash sama orang lain. Gara-gara perihal ini sunnah padahal akhirnya menjadikan perpecahan, permusuhan gara-gara hal yang sunnah gitu. Ada yang kebalikan, semua bisa dinego semua, yang wajib pun digugurkan. Untuk mengayomi juga salah. Jadi harus dhabit, mutawasit. Ada hal yang nggak bisa dinegosiasi walaupun demi apapun. Ada hal yang bisa dinegosiasi demi kemaslahatan. Nah, ini yang bijak tuh yang tahu mana yang ini, mana yang itu. Soal Nabi Muhammad. Begitu ya, ikhwan.